Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Selamat datang di All Five, channel yang akan membahas tentang 5 rekomendasi film, preview, dan review film. Kali ini kita akan kasih kalian rekomendasi 5 film horor yang terinspirasi dari kejadian nyata versi All Five. The Conjuring. Film yang berlatar belakang pada tahun 1971 ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang pindah ke sebuah rumah pertanian tua di Harrisville, Rhode Island. Keluarga tersebut terdiri dari Roger Perron, sang kepala keluarga, dan istrinya Caroline serta kelima putri mereka. Hari pertama kepindahan mereka tampaknya berjalan baik-baik saja, namun hal mencurigakan mulai terasa ketika anjing peliharaan mereka yang bernama Sadie menolak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu hal-hal misterius lainnya banyak terjadi di rumah tersebut, seperti tanda lebam di tubuh Caroline yang muncul secara tiba-tiba, terkunci di ruang bawah tanah, dan sesosok makhluk gaib menyerang salah satu putrinya. Caroline lalu menghubungi paranormal bernama Ed dan Lorraine Warren untuk meminta bantuan. Karakter Ed diperankan oleh Patrick Wilson, seorang aktor asal Amerika yang pernah berperan di film Insidious dan juga Aquaman. Sedangkan Lorraine diperankan oleh Vera Farmiga yang juga membintangi film Source Code dan The Judge. Pasangan Warren ini lantas mendatangi rumah keluarga Perron untuk mengetahui secara langsung dan menyimpulkan bahwa rumah tersebut mungkin membutuhkan ritual pengusiran setan. Berhasilkah pasangan Warren ini membantu keluarga Perron terbebas dari kekuatan jahat yang menghuni tempat tinggal barunya? The Exorcism of Emily Rose. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh pendeta bernama Moore atas seorang gadis muda bernama Emily Rose yang berujung pada kematian. Pendeta ini dituntut telah melakukan tindakan kriminal, yaitu atas kelalaiannya seorang gadis muda meninggal dunia. Pengadilan menunjuk seorang pengacara pembela bernama Erin yang ditunjuk untuk menjadi pengacara pendeta Moore. Agar dapat membentuk kasusnya, Erin mencari tahu informasi tentang kehidupan Emily Rose dan pendeta Moore. Selama menonton film ini, kita disuguhkan oleh adegan-adegan menyeramkan khas film horor, seperti tubuh Emily tertekuk ke arah yang salah, dan dia mencakar-cakar dinding sambil memakan kecoa di lantai. Selain itu, emosi kita nampaknya akan sedikit terkuras karena pada prosesnya terdapat konflik, yaitu tentang dunia gaib yang jelas tidak akan diakui oleh pengadilan, namun di sisi lain, hal tersebut harus diperjuangkan oleh Erin agar dapat membebaskan pendeta Moore. The Amityville Horror. Rumah Amityville berlokasi di Long Island, New York, Amerika Serikat ini memiliki sejarah yang akan membuatmu ngeri. Salah satunya adalah kisah keluarga DeFeo yang pernah menghuni rumah tersebut pada tahun 1974. Ronald DeFeo Jr. menembak dan membunuh 5 anggota keluarganya. Diduga, Ronald DeFeo Jr. ini dirasuki oleh makhluk halus saat ia membantai anggota keluarganya, dan akhirnya ia harus mendekam di penjara karena tindakannya tersebut. Oke guys, lanjut ke filmnya nih. Dikisahkan 1 tahun setelah kejadian pembunuhan itu, pasangan suami istri George dan Kathy Lutz pindah ke rumah tersebut bersama 3 anak Kathy dari pernikahan sebelumnya, Billy, Michael, dan Chelsea. George yang dibintangi oleh Ryan Reynolds yang juga dikenal sebagai Deadpool, dan Kathy dibintangi oleh Melissa George. Keluarga ini mengalami peristiwa misterius di rumah tersebut. Salah satunya adalah Chelsea mengklaim bahwa dia telah berteman dengan seorang gadis bernama Jodie, nama salah satu anak DeFeo yang terbunuh. Karena dipengaruhi oleh sesuatu yang tak kasat mata, perilaku George terhadap Kathy dan anak-anaknya menjadi kasar, termasuk terhadap anjing peliharaannya yang bernama Harry, yang pada suatu malam menggonggong di gudang seperti telah melihat sesuatu. George lantas membunuh anjing tersebut dengan kapak. Anak-anak mencari Harry keesokan harinya, namun George menyangkal dia tahu di mana anjing tersebut berada. Kathy meminta pendeta Pastor Calloway untuk memberkati rumah itu sebagai tindakan perlindungan untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi.
Tetapi Pastor Calloway melarikan diri dari rumah itu karena rumah itu seolah menolak kehadirannya. Ingin lebih tahu seperti apa cerita lengkapnya? Tonton aja deh biar kalian nggak penasaran. Nah, yang berikutnya nih guys, The Exorcist tahun 1973 adalah sebuah film horor Amerika Serikat yang diadaptasi dari novel tahun 1971 dengan judul yang sama, karya William Peter Blatty. Berkisah tentang seorang ibu yang berusaha mencoba menyembuhkan putrinya yang kerasukan iblis melalui eksorsisme atau ritual pengusiran setan. Baik film maupun bukunya terinspirasi dari sebuah praktik eksorsisme yang tercatat pada tahun 1949 atas seorang bocah laki-laki yang berusia 14 tahun. Di film ini kita akan menemui seorang gadis berumur 12 tahun bernama Regan McNeil yang mulai menunjukkan gejala aneh baik dari dirinya sendiri maupun di sekitarnya. Sang ibu awalnya mengira bahwa segala tanda tersebut hanyalah trauma dari perceraian antara dirinya dan suaminya. Namun setelah dibawa ke berbagai dokter, justru keadaan Regan bertambah lemah. Seiring berjalannya hari, gelagat Regan mulai berubah dan wajahnya berubah pucat dan mengerikan. Suaranya kadang bisa berubah menjadi suara laki-laki dan fenomena poltergeist atau benda melayang sering terjadi di kamarnya. Dokter-dokter yang putus asa menyarankan Chris untuk meminta sebuah pengusiran setan yang dilakukan oleh pastor. Chris bermaksud menemui Bapak Karas yang dikenalinya sebagai pendeta juga psikiater. Setelah menemui Regan yang sedang setengah kerasukan mengaku bahwa ia memang dirasuki setan, tetapi bukan oleh setan biasa, melainkan oleh iblis sendiri. Bapak Karas kemudian setuju untuk melakukan pengusiran setan dan kini meminta bantuan gereja untuk mengirimkan seseorang yang lebih senior. Maka gereja memanggil Bapak Merin untuk melakukan pengusiran setan bersama Bapak Karas karena Bapak Merin sudah berpengalaman. Meskipun gereja mengetahui kelemahan jantung Bapak Merin yang membuat ia dibebas tugaskan beberapa tahun lalu. Akankah Regan dapat terselamatkan oleh kedua pendeta tersebut? Untuk lebih jelasnya, tonton aja deh full movie-nya agar rasa penasaran kalian bisa terpuaskan. The Sacrament 2014. 18 November 1978 adalah hari di mana terjadinya bunuh diri massal yang dilakukan oleh 913 orang dengan meminum sianida di Jamestown, Guyana, Amerika Selatan. Peristiwa ini adalah bagian dari ritual sekte yang mereka ikuti bernama Temple's People. Sekte itu dipimpin oleh pendeta Jim Jones yang meyakinkan para pengikutnya untuk melakukan bunuh diri massal tersebut. Kejadian itu mengilhami dibuatnya film berjudul The Sacrament. Film bergenre horror thriller yang disutradai oleh T. West ini bercerita tentang dua orang wartawan berita Fights, Sam dan Jake yang hendak meliputi perjalanan Patrick untuk bertemu dengan saudarinya Caroline. Caroline dulunya adalah seorang pecandu narkoba, tapi semenjak tinggal di sebuah sekte tersebut, dia berhasil sembuh dari kecanduannya. Caroline pun mengundang Patrick untuk berkunjung ke tempat ia tinggal yang disebut Eden Parish. Sam dan Jake tertarik melakukan peliputan karena mereka merasa banyak yang janggal dari undangan tersebut. Seperti ketika mereka tidak diberitahu lokasi tepatnya Eden Parish berada. Keanehan berikutnya ialah adanya penjaga yang membawa senapan mesin ketika sampai di Eden Parish. Padahal mereka justru melihat semua orang hidup rukun dan bahagia. Jadi apa yang sebetulnya sedang dijaga hingga menggunakan senapan mesin? Lalu Sam dan Jake semakin merasa heran ketika bertemu dengan sang pemimpin dengan nama panggilan Father, Jane Jones, yang dipuja layaknya Tuhan. Well, bagaimana kelanjutan dari perjalanan Sam dan Jake untuk meliputi sekte tersebut? Langsung aja kalian tonton deh filmnya biar nggak penasaran dan bisa menambah informasi buat kalian mengenai peristiwa yang terjadi di Jamestown tersebut. Nah, itulah 5 film rekomendasi dari All 5, 5 film horor yang diangkat dari kejadian nyata. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, supaya kami semangat untuk selalu bikin video ke depannya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Happy watching guys.